Program revitalisasi sasar 190 sekolah sesulut. Polisi ungkap peredaran sabu yang dikendalikan dari dalam lapas. Dampak efisiensi okupansi hotel di Manado anjlok. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Kamis 8 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebanyak 190 sekolah di Sulawesi Utara masuk dalam program revitalisasi sekolah di tahun anggaran 2025. Hal ini disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Febri Dienkala diwawancarai Kompas TV Rabu siang. Pemerintah pusat menggulirkan program revitalisasi sekolah secara nasional dengan tujuan untuk membangun infrastruktur sekolah yang dinilai sudah tidak layak. Program revitalisasi sekolah ini akan dilakukan pemerintah secara bertahap mulai tahun anggaran 2025. Di Sulawesi Utara, berdasarkan data dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Utara, sebanyak 190 sekolah akan direvitalisasi di tahun 2025. Satuan pendidikan yang akan dibangun meliputi satuan pendidikan PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, hingga sanggar kegiatan belajar. Adapun pembangunan sekolah di Sulawesi Utara ini akan dilakukan secara swakelola dengan pendampingan dan pengawasan melekat dari BPMP Sulut yang melibatkan konsultan teknis. Sekolah yang akan direvitalisasi ini meliputi sekolah milik pemerintah maupun sekolah swasta, dengan prioritas bangunan sekolah yang kondisi kerusakannya cukup parah. Revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang di Sulawesi Utara itu ditargetkan untuk seluruh Sulawesi Utara di 15 kabupaten kota itu ada 190 sekolah, 190 satuan pendidikan. Dari 190 ini ada 24 satuan pendidikan PAUD, ada 60 SD, untuk SKB ada 2, untuk SLB ada 4, dan SMA ada 19 sekolah, serta SMK ada 26, dan yang paling banyak kedua adalah SMP ada 51 sekolah. Nah, jadi sebaran ini pun akan diverifikasi oleh BPMP. Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risaul Hakim menyampaikan tahun 2025 revitalisasi sekolah secara nasional akan menyasar setidaknya 10.440 sekolah. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, Saudara Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risaul Hakim menyampaikan revitalisasi sekolah yang rusak di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan memperhatikan pengusulan dari pemerintah daerah setempat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risaul Hakim menanggapi terkait kondisi bangunan sekolah dasar di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pembangunan sekolah-sekolah yang tidak layak di seluruh Indonesia menjadi program pemerintah yang akan dimulai tahun 2025 dengan program revitalisasi sekolah. Untuk sekolah rusak di wilayah 3T seperti di Pulau Miangas menjadi prioritas, apalagi wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan dengan negara Filipina. Pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan setempat mendata sekolah tersebut dan mengusulkan melalui aplikasi Krisna atau kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran sehingga bisa segera dilakukan rehab. Lihat tadi di daerah 3T kan, Talaut agak jauh, kemudian ini dan terluar kan, itu tentunya salah satu kriteria yang bisa menjadi prioritas. Sehingga nanti kita harapkan dinas itu bisa mengajukan kepada kami lewat aplikasi Krisna namanya. Nanti atau juga pemangku kepentingan pendidikan bisa mengajukan kepada kami. Jadi intinya sekolah yang betul-betul prioritas di daerah 3T itu menjadi prioritas kami.
Adapun bangunan sekolah dasar Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaut kondisinya sangat memprihatinkan. Atap bangunan rusak parah dan merembet hingga bagian dalam ruang kelas. Sehingga para siswa di pulau terluar harus meminjam kantor kecamatan khusus Miangas sebagai tempat belajar sementara. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pelaksanaan ujian nasional atau asesmen sumatif akhir jenjang tingkat sekolah dasar berjalan aman dan tertib. Salah satunya di Sekolah Dasar Katolik Santo Yohanes Manado. Pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang tingkat sekolah dasar hari ketiga di SD Katolik 4 Santo Yohanes Manado diikuti dengan antusias oleh 55 siswa kelas 6. Tampak para siswa-siswi serius mengisi lembaran ujian di hari ketiga dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial dan seni budaya. Sebelumnya di hari Senin dan Selasa, para siswa-siswi telah menyelesaikan ujian mata pelajaran bahasa Indonesia, agama, matematika, dan Pancasila. Pihak sekolah menyampaikan pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang tingkat sekolah dasar dilaksanakan secara tertib yang dimulai pukul 8 pagi. Para siswa-siswi yang mengikuti asesmen sumatif akhir jenjang tidak diperkenankan membawa handphone dan barang bawaan lainnya selain alat tulis. Baik, jadi ini sudah memasuki hari ketiga, Senin, Selasa, Rabu, dan mereka mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 12. Setiap hari mereka ujian 2 mata pelajaran. Jadi setiap hari mereka ada 2 mata pelajaran, ketika jam 10 mereka diberikan istirahat. Ya, untuk hari ketiga ini mereka IPAS dan sesudah itu SBDP. Untuk sekarang ini mereka berjumlah 55 peserta ujian, sampai saat ini mereka hadir semua. Tidak ada kendala dalam proses mungkin fasilitas yang diberikan atau seperti apa? Oh ya, baik. Sepertinya tidak ada. Untuk persiapan ujian sudah disiapkan dengan begitu baik. Kemudian juga untuk pembagian ruangan-ruangan, karena mereka 55, jadi kami bagi 3 ruangan. DP soal-soal ada yang gampang, ada yang susah. Menurut Auksi gampang-gampang DP soal. Jadi boleh dapat isi. Boleh dapat isi. Ada? Kalau kendala, enggak ada. Nggak ada. Nah, apakah ada persiapan sebelumnya atau seperti apa ini? Ada persiapan, ada belajar. Ada. Apa-apa ini DP mata pelajaran? Hari Senin, agama, bahasa Indonesia. Hari Selasa, matematika, Pancasila. Hari ini IPAS dengan seni budaya. Aksi optimis ini mau lulus? Lulus. Asesmen sumatif akhir jenjang atau ujian nasional ini menyisakan 2 hari yang akan berakhir pada Jumat 9 Mei 2025. Aldi Pascoal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat SMP berlangsung di Sekolah SMP Negeri 1 Amurang, Minahasa Selatan. Pelaksanaan ujian ini masih dilakukan dengan manual. Pelaksanaan ujian akhir sekolah atau UAS tingkat SMP bagi murid kelas 9 di Kabupaten Minahasa Selatan sementara berlangsung. Seperti di SMP Negeri 1 Amurang Timur, salah satu sekolah yang melaksanakan ujian akhir sekolah masih menggunakan lembar kertas pertanyaan dan jawaban manual. Pelaksanaan ujian akhir sekolah di SMP Negeri 1 Amurang Timur diikuti 83 murid kelas 9 dengan rincian perempuan 40 orang dan laki-laki 43 orang. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Amurang, William Egeton, mengatakan pelaksanaan ujian sempat terkendala karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Untuk kegiatan ujian saat ini masih manual dan kami telah merencanakan ke depan untuk kegiatan-kegiatan ujian nanti akan kami lewat portalik sistem online. Harapan kami kiranya kelemahan yang ada dalam sekolah kita ini dapat ditunjang oleh pemerintah untuk melengkapi sarana-prasarana yang ada di sekolah kita ini. Tentunya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ujian tahun depan tentu kami akan melibatkan dengan orang tua dalam kegiatan melaksanakan ujian online. Memang kami pernah melaksanakan kegiatan ujian online dengan menggunakan Chromebook. Maka dari itu untuk alat-alat yang ada, untuk Chromebook yang ada di sekolah kita ini
15 unit, tetapi semuanya dalam kondisi tidak baik. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat melihat serta memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang sekolah memperoleh layanan digitalisasi. Jimmy Agustinus, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi polisi ungkap peredaran sabu yang dikendalikan dari dalam lapas akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Polres Bitung berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang napi dari dalam lapas. 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindakan peredaran narkoba tersebut diamankan petugas bersama puluhan paket sabu dan sejumlah barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu di Kota Bitung berawal dari penangkapan 2 orang pria yang bertindak sebagai kurir serta seorang perempuan penyimpan narkoba. Hasil pemeriksaan ketiga tersangka terungkap narkoba jenis sabu yang disita polisi sebanyak 44 paket yang siap edar itu adalah milik Abi, seorang napi di Lapas Tawaan Bitung. Diduga peredaran narkoba tersebut dikendalikan Abi dari dalam lapas. Semua yang mengendalikan peredaran narkoba yaitu saudara Abi yang berada di dalam sel, di mana saudari Rizka adalah orang yang memegang barang, sedangkan peran dari Emon dan Caki mereka adalah kurir. Jadi ketika ada orang yang memesan barang kepada Ambi di lapas, kemudian Ambi menghubungi saudari Rizka, kemudian Rizka menyiapkan barang, kemudian kurir yang 2 ini atas nama Emon dan Caki, ya sesuai dengan pesanan nanti siapa yang akan jadi kurir, itulah yang mengantarkan barang ke konsumen atau yang membeli barang ini. Polisi juga berhasil mengungkap jika paket sabu tersebut sebelumnya terdapat 80 paket. Namun sebagian sudah berhasil dijual dengan harga Rp900.000 per paket. Barang haram ini berasal dari daerah Kalimantan. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Manado berhasil menangkap 3 orang pelaku pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan puluhan paket sabu-sabu dan ratusan butir obat keras jenis trihexyphenidyl. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado dalam jangka waktu 4 bulan periode Januari hingga April berhasil mengungkap 12 kasus yang terdiri dari 5 kasus narkoba jenis sabu seberat 81,6 gram dan 7 kasus peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 9.052 butir. Sedangkan untuk peredaran miras jenis cap tikus dilakukan oleh Polsek Pelabuhan Polresta Manado dan berhasil menyita 7.994 liter. Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan Polresta Manado berusaha memberantas narkoba dan miras cap tikus dari wilayah Polresta Manado untuk meminimalisir kejahatan yang disebabkan oleh narkoba ataupun minuman keras jenis cap tikus. Pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda minimal 800 juta dan seberat-beratnya 8 miliar. Pihak kepolisian pun akan terus melakukan pemberantasan narkoba secara intensif untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Manado akhirnya resmi menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan insinerator tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Senin malam.
Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah pihak Kejari Manado telah mengumpulkan bukti-bukti kuat hasil pengembangan penyidikan sejak tahun 2021. Tersangka Tresya adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado tahun 2019 sekaligus pejabat pembuat komitmen. Sementara tersangka FS merupakan salah satu penyedia insinerator. Kejari Manado Wagyu Santoso membeberkan pihaknya sudah menetapkan 3 tersangka di kasus ini. 2 diantaranya kini telah resmi ditahan. Sebelumnya, Kejari Manado sudah menyita 4 unit insinerator beserta bangunan pelindungnya yang tersebar di Kelurahan Singkil 2, Malendeng, Tingkulu, dan Teling Atas. Jadi hari ini kita lakukan penahanan terhadap 2 tersangka, yaitu masing-masing PPK, nama kasih inisial saja ya karena proses penyidikan, TTS. Ya TTS ya inisialnya TTS, dan ini pada saat itu menjabat sebagai PPK, jabat pembuat komitmen. Kemudian yang kedua adalah salah satu penyedia insinerator di bidang kesehatan, itu dengan inisial FS ya, dengan inisial FS, kira teman-teman juga sudah tahu. Jadi 1 tersangka lagi kita panggil, insya Allah besok. Penyidik Kejari Manado juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 1 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi yang sama. Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 4 unit insinerator mencapai 9,6 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dampak efisiensi okupansi hotel di Manado anjlok akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, akibat efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah sangat berdampak terhadap semua sektor, salah satunya sektor perhotelan yang okupansinya turun drastis hingga 50-60%. Industri perhotelan terkena imbas pemangkasan anggaran pemerintah. Efisiensi anggaran berpotensi mengurangi pendapatan perhotelan dan berpotensi berdampak pada karyawan hotel yang dirumahkan. Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto hingga berdampak pada anggaran perjalanan dinas membuat pelaku bisnis perhotelan menjerit. Pasalnya, hampir 60% pendapatan industri perhotelan berasal dari aktivitas perjalanan dinas pemerintah. Khusus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, okupansi hampir di semua hotel mengalami penurunan 50 hingga 60%. Berkurangnya perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel menyebabkan anjloknya tingkat keterisian kamar, terutama di hotel berbintang yang selama ini banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Dampak efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan pemerintah benar-benar sangat memukul berat sektor perhotelan, di mana kita mengalami sekitar 50% secara nasional, kita mengalami penurunan pendapatan. Jadi untuk karyawan itu kita berlakukan unpaid leave. Jadi kita karyawan secara sukarela kita turut membantu perusahaan dengan unpaid leave. Jadi cuti tidak berbayar. Dan kemudian untuk karyawan itu akan kita sesuaikan dengan jadwal kerja. Artinya ketika ada event baru kita karyawan itu dipanggil. Seperti itu yang sementara ini kita berlakukan. Kalau untuk di BIS sendiri sih memang secara okupansi dari awal tahun hingga di bulan Mei ini memang sangat turun jauh ya, drastis dibanding memang di tahun 2024 kemarin. Tingkat okupansi memang yang di tahun lalu masih bisa capai 50-60%. Nah di tahun ini memang anjlok sekali, hanya bisa 25-30%. Ya pastinya karena cukup persaingan kuat juga ya Kak kita, karena
Ibis kan masuk kategori bintang 3, sedangkan kita saingannya memang untuk di Boulevard sendiri rata-rata bintang 4. Nah, kalau untuk harga memang kita turunkan, dan khusus untuk di bulan ini kita ada special promo 45% dari harga publish. Jadi kita range harganya di 500 sampai 550 per kamar per malam. Untuk menarik minat pengunjung, pihak hotel pun terpaksa harus menurunkan harga kamar hingga 40%. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berbagai cara dilakukan warga agar tetap berpenghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang dilakukan oleh puluhan warga desa Paret, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, yakni mengais rejeki di sepanjang sungai desa setempat untuk berburu bongkahan batu yang diyakini mengandung serpihan emas. Dengan menggunakan alat seadanya berupa ember dan batok kelapa, puluhan warga di Desa Paret, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara nampak sibuk untuk berburu batu yang diyakini mengandung serpihan emas di sepanjang aliran Kali Emas sebutan warga setempat. Setiap pagi hingga sore hari, sungai ini menjadi tempat mengais rezeki oleh warga baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak untuk mencari batu. Meski tak pasti akan mendapatkan batu mengandung emas, namun semangat dan kerja keras warga terpancar dari wajah mereka yang terus berusaha bekerja di bawah terik sinar matahari mencari jejak logam mulia. Rijali, salah satu di antara warga desa yang sudah bertahun-tahun berburu batu emas di sungai ini bersama keluarganya, mengaku hasil yang didapatkan bervariasi. Sehari bisa mendapatkan 3 gram sampai 4 gram emas, bahkan pernah beruntung mendapatkan 40 gram emas sampai 50 gram emas dalam sehari, dan hasilnya sebagian untuk biaya sekolah anak serta kebutuhan sehari-hari. Sejak kapan Pak mulai mencari emas di sini, Pak? Udah lama, Pak. Bapak dengan warga lain cari emas di sini, ya, cari Pak? emas. Iya. Sejauh ini sudah pernah dapat enggak, Pak? Sudah pernah dapat. Ya. Berapa banyak, Pak, dapat? Yang pertama saya dapat di atas itu, Pak, 30 lebih, Pak. 30 gram lebih? Iya. Baru? Baru saya dapat juga 50 gram lebih. Hanya di aliran sungai ini? Iya, aliran sungai. Dengan siapa kerja di sini, Pak? Ini sama istri saya. Sama istri? Iya, oke. Terus itu cuma cari batu biasa? Sama batu rep juga. Batu rep, terus pakai dengan alat ini, sistem karpet? Iya, sistem karpet juga. Cara pengolahan, Pak, bagaimana, Pak? Cara pengolahan ditunggu dulu, Pak. Baru yang sudah jadi abu itu diisi di tromol. Meskipun tidak dilarang, namun pemerintah desa kerap datang untuk mengawasi dan mengimbau warga agar berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Atas sana ada pertambangan atau gimana, Pak? Kemudian materialnya hanyut ke sungai ini, Pak? Di atas juga, Pak, ada pertambangan, Pak. Masih ada pertambangan sampai di arah gua daerah Tapak sana masih ada pertambangan, Pak. Jadi kemungkinan material yang didapat itu hanyut dari arah sana, Pak, ya? Ya, kemungkinan besar, Pak. Aktivitas ini sekarang ini juga bukan hanya orang Paret saja. Dari Kuyan, Kota Bulan sudah ada juga yang datang. Karena itu kami dari pemerintah desa hampir setiap hari saya, Pak, selaku Sangadi datang mengunjungi tempat ini untuk memberikan himbauan kepada para pencari batu emas ini untuk agar berhati-hati. Jadi saya katakan ketika kita lihat di gunung sana sudah mulai hujan lebat, agar supaya segera menyingkir dari kuala ini, jangan sampai, Pak, nanti banjir datang bisa membahayakan keselamatan. Aktivitas berburu batu mengandung material emas di sungai ini sudah lama dilakukan warga. Apalagi saat hujan tiba, arus deras sungai justru jadi berkah tersendiri. Warga memanfaatkannya untuk mencari batu terseret arus dari hulu sungai yang diyakini mengandung emas. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Beralih ke info lainnya, Saudara, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara menggelar pendidikan dan pelatihan koperasi bagi pembina koperasi se-Sulawesi Utara. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan untuk mempercepat program koperasi merah putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai salah satu wujud untuk mendukung dan mempercepat program Presiden Prabowo Subianto soal Koperasi Merah Putih, Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara menggelar pendidikan dan pelatihan pembina koperasi yang bertempat di UPTD Balai Diklat Koperasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Koperasi Kabupaten Kota Sesulut dan dihadiri oleh PLT Sekretaris Provinsi Tahlis Galang. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan salah satu unsur penting. Pendidikan dan pelatihan tersebut ditujukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan tentang perkoperasian. Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Koperasi dan UMKM total yang akan dibangun sebanyak 1.849 desa kelurahan koperasi Merah Putih. Hingga saat ini baru 3 kabupaten di Sulawesi Utara yang telah mendirikan koperasi, yaitu Kota Tomohon, Kabupaten Mitra, dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas pemahaman para pembina koperasi di Kabupaten Kota. Yang hadir ini adalah perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara. Nah, di saat ini kita sementara melaksanakan proses pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kalau hanya mengacu ke jumlah desa, di Sulawesi Utara itu ada 1.507 desa. Kemudian kelurahannya 332. Berarti koperasi desa dan kelurahan Merah Putih itu kurang lebih 1.839. Kalau kondisi sampai dengan hari ini, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang sudah 10 terbentuk. Jadi kalau cuma mau cari satu setiap kabupaten kota di tanggal 12 Juli itu, terlampaui target. Itu kabupaten kota mana Pak yang? Mitra sudah ada, Talaut sudah ada, kemudian termasuk di wilayah Minahasa sudah ada. Dan rata-rata saat ini sementara berproses di tingkat lapangan. Kami optimis bahkan dari 1.839 target itu, ya sekitar 1.000-an di Sulawesi Utara di tanggal 12 Juli sudah terbentuk. Hingga saat ini Dinas Koperasi Kabupaten Kota di Sulawesi Utara sedang melakukan sosialisasi di tingkat desa dan keluarga. Koperasi Merah Putih ini rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Juli 2025 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama pamit undur diri dan tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.